Sebagai salah satu kota tertua yang ada di Indonesia, Palembang memiliki sejarah, budaya, serta kesenian yang beragam. Kota Palembang adalah tempat di mana berbagai seni tumbuh subur. Salah satunya adalah seni tari yang menghadirkan pesona menawan. Kesenian tari di Palembang sudah berkembang sejak masa kolonial, di mana tari digunakan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya adalah untuk penyambutan tamu. Setiap daerah di Sumatera Selatan memiliki tari sambutnya masing-masing. Sumatera Selatan sendiri memiliki tari gending Sriwijaya yang dipakai untuk menyambut orang nomor satu di suatu negara. Dan di Palembang, tari sambut yang terkenal adalah tari Tanggai. Menilik sejarah terciptanya tari Tanggai tidak lepas dari sosok Ibu Eli Rudi yang menciptakan tari Tanggai pada tahun 1965. Tari Tanggai diciptakan untuk menggantikan tari gending Sriwijaya yang pada waktu itu dipeti eskan karena pencipta lirik lagu gending Sriwijaya disinyalir merupakan anggota Lekra, organisasi Underbu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi pada tahun 1965, tari gending Sriwijaya itu tidak boleh ditarikan karena alasan politik. Karena alasan politik ini saya berpikir, ini tari gending Sriwijaya dikenal sebagai tari sambut. Lalu kita akan kehilangan tari sambut yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Makanya timbul inisiatif Bunda untuk mengangkat tari yang fungsinya sebagai tari sambut juga, tetapi diangkat dari adat Rasantuo. Tahun 65, tari gending terhenti karena ada insiden politik. Gerakan 30 September, ya. Kebetulan waktu itu Nungci AR sebagai pencipta syairnya terlibat salah satu organisasi yang disebut dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat, Underbu dari Partai Komunis Indonesia. Maka tari gending itu terhenti sejenak, jadi tidak ditarikan, tidak ditampilkan. Maka muncul inisiatif, karena kita butuh tari sambut antara 65 dengan 68. Tari Tanggai sendiri terinspirasi dari adat Rasantuo yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, di mana penari utama yang berada di tengah merupakan seorang gadis yang siap untuk dipinang. Tarian ini kemudian ditampilkan sebagai tari sambut pada acara resepsi pernikahan atau kegiatan resmi lainnya. Adat Rasantuo itu adalah adat Palembang khususnya dan umumnya juga masyarakat daerah. Itu perjodohan dilakukan oleh orang tua. Jadi sejak bayi orang tua ini dua keluarga, dua kerabat itu saling yang pihak laki-laki itu, nah ini kakek kalau besar kita bebesan baik gitu. Nah disinilah keunikannya, siapa yang memakai tanggai menari di tengah itu siap untuk dipinang. Gerakan tari Tanggai terinspirasi dari gerakan penghormatan dalam agama Hindu dan Buddha, agama yang berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya, di mana Palembang diyakini sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Nah, sebetulnya kalau saya mengangkat gerakan-gerakan tari Tanggai ini adalah dari adat Hindu ya. Jadi kalau Islam itu sembahnya tidak begini kan. Kalau kita meminta kan tidak begini, tapi kan kita begini. Itu contoh. Kemudian adanya gerak mudra itu tidak ada di dalam Islam. Nah, jadi saya memang mengambil gerakan-gerakan itu dari gerakan-gerakan Hindu. Jadi dari kerajaan Sriwijaya. Tari Tanggai diiringi dengan alunan musik Melayu yang berjudul Enam Bersaudara. Lagu populer yang berkembang di masyarakat Sumatera Selatan yang tidak diketahui siapa penciptanya. Kalau tadi gending Sriwijaya memang gending Sriwijaya lagunya yang diciptakan oleh Bapak Nungci AR, syairnya dan musiknya oleh Bapak Dahlan Mahibat. Tetapi 6 saudara yang mengiringi lagu tari Tanggai yaitu NN, no name. Kami sudah cari siapa yang menciptakan lagu 6 saudara ini, tidak ada yang tahu. Ada menyebutnya 6 saudara, ada menyebutnya lagi 9 saudara. 9 saudara memiliki argumen bahwa kita adalah wilayah Batanghari 9 tadi. Jadi mewakili 9 Batanghari, maka judulnya 9 saudara, bukan 6 saudara. Nama tari Tanggai diambil dari properti tari yang digunakan.
Tanggai adalah kuku yang dipanjangkan, sedangkan dalam pertunjukan tari tanggai digunakan tanggai palsu yang terbuat dari logam dan berwarna emas. Ya, setiap daerah, kabupaten kota, seluruh Sumatera Selatan itu punya tari sambut yang memakai tanggai, membawa tepak dan fungsinya sebagai tari sambut. Seluruh Indonesia ini hanya Sumatera Selatan yang memiliki tari yang memakai tanggai. Kalau daerah luar itu dari Thailand ya, kemudian dari Cina itu pakai tanggai. Nah untuk Indonesia itu hanya Sumsel. Di Thailand itu menyebutnya dengan tangkai. Tanggai, kita menyebutnya tanggai, itu tangkai. Bisa jadi itu dari peradaban masa Sriwijaya. Karena Thailand juga bagian dari Sriwijaya dan Cina juga akrab dengan Sriwijaya. Hanya ada pertukaran kebudayaan antara kerajaan Sriwijaya dengan Cina waktu itu. Tari tanggai juga dikenal dengan istilah tari 1000 versi. Hal ini bukan tanpa alasan. Perbedaan pemahaman yang berkembang di masyarakat dalam menarikan tari tanggai membuat tari tanggai memiliki berbagai variasi. Sama dengan tari tanggai. Nah kalau menjadi mengatakan tanggai itu 1000 versi, yaitu karena di Palembang ini ada 1000 sanggar. 1000 sanggar itu bikin tarian dewe. Saya tidak mau memasuk kreativitas anak muda ya, silahkan. Tetapi nanti yang mengerti itu tidak akan memilih yang salah. Yang mengerti tidak akan memilih yang salah. Itu saja prinsip saya. Karena kadang-kadang sanggar itu berkreasi sendiri gitu. Judulnya sama tari tanggai. Tapi dia mungkin belajar cuma berapa kali, terus dia buat sendiri. Nah artinya kalau ada 1000 pertunjukan dalam satu resepsi, orang ini 1000 versi. Belum adanya payung hukum dari pemerintah yang mengatur mengenai tari tanggai, yang menjadikan banyak pihak membuat tari tanggai dengan versinya masing-masing. Saya mengkritisi pemerintah juga, karena pemerintah sampai hari ini belum membuat payung hukumnya, atau semacam perda atau pergub, kalau kota misalnya Perwali, belum ada. Seharusnya pemerintah membuat dulu payung hukum, kemudian menetapkan pakem-pakemnya, kemudian mensosialisasikan. Ya, kalau saya pikir adanya keragaman itu pengkayaan ya. Jadi pengkayaan dari suatu bentuk tarian. Kalau ini bicara hanya tari tanggai, mungkin ya pengkayaan tari tanggai. Keragaman versi dari tari tanggai diharapkan tidak menjadi polemik atau perpecahan di tengah masyarakat. Keragaman ini harus dimaknai sebagai kebinekaan yang memperkaya seni itu sendiri, asal tidak merubah pakem atau ruh dari suatu seni. Jadi untuk saya, tanggai ini adalah sebagian dari amal ibadah saya. Silahkan siapa yang mau memakai. Dengan adanya mereka ini menari, jadi pelestarian kan akan jalan terus. Ya inilah upaya saya supaya tari ini tetap lestari. Diharapkan ke depannya, generasi muda dapat mencintai kesenian daerah terutama tari tanggai dan melestarikannya hingga tari tanggai terus hidup dan tidak hilang tergerus oleh perkembangan zaman.